Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar renungan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus penolong itu memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, waspada ketika di puncak. 1 Korintus pasal yang ke-10, satu ayat saja, ayatnya yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kalau kita membaca pasal-pasal dalam kitab 2 Samuel, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu membuat Daud begitu berhasil meraih kemenangan demi kemenangan. Posisi Daud pada pasal-pasal ini adalah sedang dalam kondisi jaya-jayanya. Sampai pada waktu ketika pergantian tahun dalam 2 Samuel 11, di ayat yang pertama dikatakan, pada waktu biasanya raja-raja itu maju atau keluar untuk berperang, Daud justru tidak maju untuk berperang. Daud hanya menyuruh Yoab dan seluruh bangsa Israel maju berperang. Dan kali itu mereka kembali menang dengan gemilang. Tapi di satu waktu yang di luar kebiasaan inilah terjadi sebuah peristiwa yang krusial dalam hidup Daud, bahkan dalam sejarah bangsa Israel. Ya, kita tahu apa yang terjadi. Daud yang tidak berperang lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Dan dari situ dia melihat Batseba istri Uria prajuritnya sedang mandi. Tidak sekedar melihat, Daud juga mulai bertanya-tanya tentang Batseba dan akhirnya terjadilah skandal persinahan yang berujung pada konspirasi licik Daud untuk membunuh Uria, prajurit yang setia kepadanya. Kalau kita perhatikan sejak pasal 11 dari 2 Samuel inilah, nah kita bisa melihat nanti bagaimana kehidupan Daud menjadi sangat berubah. Banyak masalah kemudian bermunculan. Bahkan beberapa masalah itu kemudian mempengaruhi sejarah bangsa Israel sendiri. Bukankah ini sangat kontras dengan pasal-pasal sebelum 2 Samuel pasal 11, di mana kemenangan dan kejayaanlah yang diperoleh oleh Daud. Benarlah jika Alkitab melalui Rasul Paulus mengingatkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Bukan penderitaan yang membuat Daud jatuh dalam dosa. Bukan karena diburu Saul atau keluarganya ditawan musuh yang membuat Daud gagal. Tapi justru saat ia sedang dalam keadaan sangat baik. Saat jaya-jayanya. Jadi saat Daud jaya, Daud mulai kendor. Saat Daud berada di puncak, Daud mulai tidak menjaga hatinya. Hidup Daud berubah drastis setelah keinginan hawa nafsunya dibuahi dan menjadi dosa. Konsekuensi dosa memang tidak pernah main-main. Maka jangan pernah juga kita bermain-main dengan dosa. Jangan pernah main-main dengan dosa, karena akibat dari dosa juga tidak main-main. Setiap kali kita mendengar kebenaran firman Tuhan, itu menjadi pengingat ketika hati kita, pikiran kita mulai mau melenceng. Roh Kudus penolong itu menolong kita untuk mengingatkan dan membawa kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga keberhasilan, kebahagiaan, dan berkat berlimpah yang akan kita nikmati dalam hidup ini. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Kami sadar sebagai manusia yang lemah dan rapuh. Kami seringkali bisa terpeleset jatuh dalam dosa.
Tapi Roh Kudus penolong itu membantu kelemahan kami supaya ketika kami mau menyimpang dari kebenaran firman-Mu, Roh Kudus penolong yang mengingatkan kami, membawa kami kembali dalam jalan Tuhan, sehingga bukan keterpurukan yang kami alami, tapi berkat berlimpah, kemenangan, kejayaan, kebahagiaan yang mewarnai hidup kami. Meteraikan firman-Mu dan berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan sepanjang hari ini kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.